Halo, bertemu lagi dengan InfoWiki, tempat kita membahas sejarah, misteri, dan budaya. Pada video kali ini, kita akan menggali lebih dalam tentang peristiwa-peristiwa besar yang membentuk identitas bangsa kita, di mana salah satu topik yang sangat menarik, ialah mengenai dua kerajaan besar yang pernah berdiri di Nusantara, Sriwijaya dan Majapahit. Majapahit dikenal sebagai penguasa daratan Nusantara, sementara Sriwijaya memegang kendali atas perdagangan maritim di Asia Tenggara. Kedua kerajaan ini memiliki keunikannya masing-masing, dari pengaruh budaya hingga pencapaian politik. Tapi, mana yang lebih besar jika dibandingkan? Itulah yang akan kita telusuri dalam video ini. Jadi, pastikan kamu menonton hingga akhir untuk mengetahui jawabannya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten sejarah seru lainnya dari InfoWiki. Sriwijaya didirikan sekitar abad ke-7 Masehi dengan pusat kekuasaannya di Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan ini dikenal sebagai kekuatan maritim yang menguasai jalur perdagangan internasional di Selat Malaka, Laut Jawa, dan Selat Sunda. Nama Sriwijaya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kemenangan gemilang. Keberadaan kerajaan Sriwijaya banyak memberi pengaruh pada perkembangan sejarah Asia Tenggara. Lokasi ibu kota Sriwijaya berada di kota Palembang, tepatnya di muara Sungai Musi. Kerajaan ini terdiri dari sejumlah pelabuhan yang saling berhubungan di sekitar Selat Malaka. Menurut catatan Ising yang tinggal di sana selama 6 bulan, saat belajar tata bahasa Sanskerta, Sriwijaya disinyalir telah ada sejak tahun 671. Dari prasasti Kedukan Bukit pada tanggal 23 April 682 Masehi, diketahui imperium ini di bawah kepemimpinan Dapuntahiang. Dapuntahiang atau Srijaya Nasa adalah Maharaja Suwarnabhumi, raja yang berkuasa sekitar abad 7 hingga awal abad 8, tepatnya antara kurun 671 Masehi hingga 692 Masehi. Ia disebut dalam prasasti-prasasti Siddhayatra sebagai sosok yang melakukan perjalanan suci untuk mengalap berkah dan menaklukkan wilayah-wilayah di sekitarnya. Menurut prasasti Kedukan Bukit, diceritakan Dapuntahiang melakukan Siddhayatra atau perjalanan suci dengan naik perahu. Ia berangkat dari Minangatamuan, yang berarti tempat pertemuan orang-orang Minang, dengan membawa rombongan satu armada berkekuatan 20.000 tentara, menuju ke Matajab, dan menguasai beberapa daerah. Beberapa prasasti lain yang ditemui, juga menceritakan Siddhayatra, dan penaklukan wilayah sekitar oleh Sriwijaya, yaitu prasasti yang ditemukan di Kota Kapur di Pulau Bangka pada 686 Masehi, Karangbrahi di Jambi Hulu tahun 686 Masehi, dan Palas Pasemah di selatan Lampung. Semua menceritakan peristiwa yang sama. Pada abad ke-7, Sriwijaya menaklukkan kerajaan Kedah dan Malayu, dan menjadikan keduanya sebagai dua kerajaan vasal yang menjadi bagian kerajaan Sriwijaya. Menurut penyebaran prasasti, seperti prasasti Kota Kapur yang ditemukan di Pulau Bangka, Karangbrahi, Palas Pasemah dan Ligor yang berlokasi di Thailand, menunjukkan kekuasaan kerajaan ini tersebar di wilayah di mana ditemukannya prasasti-prasasti ini. Tahun 775, Sriwijaya menaklukkan Nakhon Si Thammarat, sebuah kota yang kini berada di selatan Thailand, dan terletak 610 km di selatan Bangkok, untuk memperluas kekuasaannya ke Langkasuka. Pada abad ke-8, sebuah kerajaan Hindu kecil yang telah ada sekitar abad ke-3 hingga 7 Masehi, di suatu tempat di Kelantan atau Terengganu, Malaysia, berada dalam wilayah kekuasaan Sriwijaya, di bawah kuasa seorang raja bernama Dharmasetu. Hal ini membuat Sriwijaya digambarkan sebagai sebuah kerajaan besar yang kaya raya, dengan tentara yang sangat banyak. Konon, kapal tercepat pun tidak cukup dalam waktu 2 tahun untuk mengelilingi seluruh pulau wilayahnya. Catatan lain menuliskan, bahwa Sriwijaya maju dalam bidang agraris. Hal ini disimpulkan dari seorang ahli dari Persia bernama Abu Zaid Hasan, yang menulis bahwasannya kerajaan Zabaj, pelafalan untuk Sriwijaya atau Jawa, memiliki tanah yang subur dan kekuasaan yang luas, hingga ke seberang lautan. Kerajaan Sriwijaya yang bercirikan kerajaan maritim, mengandalkan hegemoni pada kekuatan armada lautnya dalam menguasai alur pelayaran dan jalur perdagangan. Selain itu, Sriwijaya juga menguasai dan membangun beberapa kawasan strategis, sebagai pangkalan armadanya dalam mengawasi, melindungi kapal-kapal dagang, memungut cukai, serta untuk menjaga wilayah kedaulatan dan kekuasaannya. Namun, meskipun dianggap sebagai talasokrasi atau kerajaan berbasis maritim, penelitian baru tentang catatan yang tersedia, menunjukkan bahwa Sriwijaya merupakan negara berbasis darat daripada kekuatan maritim. Armada laut memang tersedia, namun bertindak sebagai dukungan logistik untuk memfasilitasi proyeksi kekuatan darat. Strategi angkatan laut kerajaan-kerajaan di sekitar Selat Malaka bersifat menghukum, untuk memaksa kapal-kapal dagang datang ke pelabuhan mereka. Kemunduran Sriwijaya dimulai pada abad ke-11, akibat serangan dari kerajaan Chola di India Selatan. Serangan ini menghancurkan pusat kekuasaan Sriwijaya di Palembang, dan melemahkan kendali mereka atas jalur perdagangan. Berdasarkan prasasti Tanjore, kerajaan Chola telah menaklukkan daerah-daerah koloni Sriwijaya,
seperti wilayah Nicobar, dan sekaligus berhasil menawan Raja Sriwijaya yang berkuasa waktu itu, Sang Rama Wijaya Tunggawarman. Selama beberapa dekade berikutnya, seluruh Imperium Sriwijaya berada dalam pengaruh dinasti Chola. Meskipun demikian, Rajendra Chola I tetap memberikan peluang kepada raja-raja yang ditaklukkannya untuk tetap berkuasa selama tetap tunduk kepadanya. Faktor lain kemunduran Sriwijaya adalah faktor alam, yang disebabkan adanya pengendapan lumpur di Sungai Musi, dan beberapa anak sungai lainnya, sehingga kapal-kapal dagang yang tiba di Palembang semakin berkurang. Hal tersebut membuat kota Palembang semakin menjauh dari laut, dan menjadi tidak strategis lagi. Akibat kapal dagang yang datang semakin berkurang, pajak berkurang dan memperlemah ekonomi dan posisi Sriwijaya. Sriwijaya menjadi simbol kebesaran Sumatera awal, dan salah satu kerajaan terbesar Nusantara. Pada abad ke-20, Sriwijaya dan Majapahit menjadi referensi kaum nasionalis untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan negara sebelum kolonialisme Belanda. Majapahit, sebuah kerajaan yang didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 dan mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar dan terkuat dalam perjalanan sejarah Indonesia dan Asia Tenggara. Sebelum Majapahit berdiri, terdapat kerajaan paling kuat di Jawa yakni Singasari. Hal ini kemudian menjadi perhatian Kubilai Han, penguasa dinasti Yuan dari Tiongkok. Ia lalu mengirim utusan yang bernama Mengci ke Singasari untuk menuntut upeti. Namun, Kertanagara, Raja Singasari, menolak untuk membayar upeti dan mempermalukan utusan tersebut, dengan merusak wajah dan memotong telinganya. Mendapati utusannya diperlakukan sedemikian rupa, Kubilai Han marah hingga memberangkatkan pasukan Mongol dalam ekspedisi besar ke Jawa di tahun 1293. Namun, sebelum pasukan Mongol sampai, Jayakatwang, Adipati Kediri, sudah menggulingkan dan membunuh Kertanegara, serta menyisakan Raden Wijaya sebagai menantu Kertanegara. Atas saran penasehat kerajaan bernama Arya Wiraraja, Jayakatwang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya, karena ia menyerahkan diri. Raden Wijaya kemudian diberi hutan tarik, yang kini dikenal sebagai daerah yang membentang dari barat Mojokerto, sampai barat Sidoarjo. Ia membabat hutan dan membangun desa baru di mana desa itu kemudian diberi nama Majapahit, yang konon namanya diambil dari buah maja yang banyak tersebar di daerah itu, dan rasa pahit dari buah tersebut. Ketika pasukan Mongol tiba, Raden Wijaya melakukan siasat bersekutu dengan pasukan Mongol, untuk bertempur melawan Jayakatwang. Setelah berhasil menjatuhkan Jayakatwang, Raden Wijaya berbalik menyerang sekutu Mongolnya, yang memaksa mereka menarik pulang kembali pasukannya untuk kembali ke negaranya. Pasca siasat perangnya berhasil dengan mengalahkan dua pasukan besar sekaligus, Raden Wijaya menahbiskan diri menjadi raja dari sebuah kerajaan bernama Majapahit, dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Tanggal berdirinya kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yakni pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka, atau bertepatan dengan tanggal 10 November 1293. Dalam perjalanannya, kerajaan Majapahit banyak menghadapi masalah pemberontakan dari beberapa orang terpercaya Kertarajasa, seperti Ranggalawe, Sora, dan Nambi, meskipun pemberontakan tersebut tidak berhasil. Raden Wijaya sendiri wafat pada tahun 1309, yang kemudian digantikan putranya Jayanegara. Namun, pada tahun 1328, Jayanegara dibunuh oleh tabibnya yang bernama Ratanca. Ibu tirinya yaitu Gayatri Rajapatni seharusnya menggantikannya. Akan tetapi Gayatri memilih mengundurkan diri dari istana dan menjadi bhiksuni, dan menunjuk anak perempuannya, Tribuana Wijaya Tunggadewi, untuk menjadi Ratu Majapahit. Tribuana Wijaya Tunggadewi merupakan putri dari Raden Wijaya dan Gayatri. Perempuan bernama asli Dyah Gitarja ini memiliki adik kandung, bernama Dyah Huyat. Pada masa pemerintahan Jayanegara, ia diangkat sebagai penguasa bawahan di Jiwana bergelar Bre Kahuripan. Tribuana menikah dengan Cakradhara, yang kemudian dari perkawinan itu lahir Hayam Wuruk. Pada tahun 1336, Tribuana menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapatih, yang pada saat pelantikannya mengucapkan Sumpah Palapa, yang menunjukkan rencananya untuk melebarkan kekuasaan Majapahit, dan membangun sebuah kemaharajaan. Selama kekuasaan Tribuana, kerajaan Majapahit berkembang menjadi lebih besar dan terkenal di Kepulauan Nusantara. Tribuana berkuasa di Majapahit sampai kematian ibunya pada tahun 1350. Ia diteruskan oleh putranya, Hayam Wuruk, yang naik tahta di usianya yang ke-16. Hayam Wuruk, juga disebut Raja Sanagara, adalah Maharaja keempat dari Majapahit, yang memerintah pada tahun 1350, sampai kematiannya pada tahun 1389. Bersama dengan Perdana Menterinya, Mahapati Gajah Mada, ia memerintah Majapahit dan membawanya ke masa kejayaan. Di bawah kekuasaan Hayam Wuruk, Majapahit melakukan politik ekspansi untuk memperkuat perdagangan lewat laut. Majapahit juga menaklukkan kerajaan Pasai dan kerajaan Aru, untuk memperluas kekuasaan. Pada masa Raja Hayam Wuruk,
Majapahit memiliki armada kapal perang yang sangat besar dan banyak yang dipimpin oleh Empu Nala, serta pangkalan armada angkatan laut, yang ditempatkan di beberapa tempat seperti Tumasik yang kini dikenal sebagai Singapura, perairan selatan Malaka, perairan Tuban, perairan Kalimantan, perairan Laut Cina Selatan, serta perairan Maluku. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, hampir seluruh wilayah Nusantara bersatu dalam panji-panji kerajaan Majapahit. Majapahit memiliki 30.000 tentara, yang para prajurit dan komandannya digaji dengan emas. Bahkan menurut catatan Suma Oriental dan Sejarah Melayu, jumlah keseluruhan pasukan Majapahit dapat mencapai 200.000 orang. Majapahit juga memiliki pasukan elit bernama Bayangkara, yang tugas utamanya adalah melindungi raja dan kaum bangsawan. Di bidang ekonomi, Majapahit merupakan negara agraris dan sekaligus negara perdagangan. Majapahit dikenal sebagai negara yang makmur, karena kesuburan lahan di lembah Sungai Berantas dan Bengawan Solo di dataran rendah Jawa Timur Utara, serta adanya pelabuhan-pelabuhan di pantai utara Jawa, yang berperan penting sebagai ekspor-impor serta transit bagi komoditas rempah-rempah dari timur. Selama masa Majapahit, hampir semua komoditas dari Asia ditemukan di Jawa, karena adanya perdagangan laut ekstensif yang dilakukan oleh Kerajaan Majapahit, yang menggunakan berbagai jenis kapal, terutamanya jong, untuk berdagang ke tempat-tempat yang jauh. Mahuan, penerjemah Laksamana Cheng Ho, yang mengunjungi Jawa pada 1413, menyatakan bahwa pelabuhan di Jawa memperdagangkan barang, dan menawarkan layanan yang lebih banyak dan lebih lengkap, daripada pelabuhan lain di Asia Tenggara. Sesudah mencapai puncaknya pada abad ke-14, kekuatan Majapahit berangsur-angsur melemah. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran, akibat konflik perebutan tahta yang menyebabkan daerah-daerah Majapahit di bagian utara Sumatera dan Semenanjung Malaya memerdekakan diri. Semenanjung Malaya menjadi daerah sengketa perang Majapahit dan Ayutthaya, hingga kemudian muncul Kesultanan Malaka yang didukung oleh dinasti Ming. Waktu berakhirnya kemaharajaan Majapahit, diperkirakan berkisar pada kurun waktu tahun 1478 hingga tahun 1527, seiring dengan munculnya Kerajaan Demak, yang menjadi penguasa pesisir Jawa yang dominan. Pada tahun 1527, Demak melakukan serangan ke Majapahit yang membuat sejarah Kerajaan Majapahit berakhir. Catatan sejarah dari Tiongkok, Portugis, dan Italia, mengindikasikan bahwa telah terjadi perpindahan kekuasaan Majapahit, dari tangan penguasa Hindu ke tangan Pati Unus, penguasa dari Kesultanan Demak, antara tahun 1518 dan 1521 Masehi. Sisa-sisa keluarga Majapahit keturunan Girindrawardhana, kemudian melarikan diri ke daerah Panarukan dan Blambangan. Sejumlah besar abdi istana, seniman, pendeta, dan anggota keluarga kerajaan yang lain, mengungsi ke Pulau Bali. Demak kemudian mengukuhkan posisinya sebagai kekuatan di Nusantara, dan menjadi kerajaan Islam pertama yang berdiri di Tanah Jawa. Saat itu setelah keruntuhan Majapahit, sisa kerajaan Hindu yang masih bertahan di Jawa hanya tinggal Kerajaan Pasuruan, Panarukan, Blambangan di ujung timur, serta Kerajaan Sunda yang beribu kota di Pajajaran di bagian barat. Perlahan-lahan Islam mulai menyebar, seiring mundurnya masyarakat Hindu ke pegunungan dan ke Bali. Beberapa kantung masyarakat Hindu Tengger, hingga kini masih bertahan di Pegunungan Tengger, kawasan Bromo dan Semeru. Jadi, mana yang lebih besar? Jawabannya tergantung pada sudut pandang. Jika melihat dari luas wilayah dan pengaruh politik, Majapahit lebih unggul. Namun, jika menilai dari kontrol maritim dan perdagangan, Sriwijaya adalah rajanya. Bagaimana menurut kamu? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.